keputus atau enggak? Sampai full 40 menit. Wasabi'u soro wahya tahwil. Nah, kemudian soro. Nah, soro ini maknanya tahwil atau intiqal, yaitu memindah. Soro asyaru rakhison. Ini si'ar itu menjadi rakhis, menjadi murah. Walaysa wahya laisa zaidun qaiman al-an. Laisa linafi al-hal 'inda al-itlaq. Wa tajarrud 'anil qarina, itu menafikan hal, menafikan kondisi sekarang atau zaman sekarang. Wa tasi'u wal 'ashru wal hadi 'ashru wa sani 'ashru ma zala man faqa wa mafati wa mabariha, yang maknanya sama saja, yaitu senantiasa, ya, nama senantiasa atau masih dalam keadaan yang sama. Mazala Zaidun qaiman, Zaid senantiasa masih dalam keadaan qaiman. Ataupun mangfaka, mafatiha, mabariha, ini maknanya sama. Wa ma fatiha Bakrun muhsinan, ma bariha Muhammadun kariman. Nawasalisa asyara madama wa ma tasarrafa minha, dan lafal-lafal yang tertasrif darinya. Lafal-lafal yang tertasrif darinya. Maka contohnya nahu kana wa yakunu kun, asbaha yusbihu asbih, taqulu kana Zaidun qaiman atau yakunu Zaidun qaiman, atau kun qaiman ay kun anta qaiman, bisa bilang asbaha Zaidun qaiman yusbihu Zaidun qaiman wa asbih qaiman. Nah, jadi kana dan akhwat-akhwatnya ini bisa kita simpulkan bahwa kana dengan akhwat-akhwatnya dia memiliki pengamalan yang sama, yaitu tarfa'ul ismu wa tansibul khabar. Dan dari sekian banyak akhwat-akhwatnya kana ini bisa kita bagi ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu ada amil yang menasab merofakan isim atau yang beramal tanpa syarat, ada amil yang beramal dengan syarat. Nah, yang tanpa syarat yaitu kana dan akhwat-akhwatnya selain daripada nanti ada yang ada syaratnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang disyaratin. Nah, yang disyaratin ini ada dua, ada yang disyaratin didahului dengan syarat, didahului oleh ma nafi, makrunan bina bima anafia au syibiha kadua ataupun kanahi wa du'a. Mazala zainu aliman mangfaka, berarti ini disyaratkan didahului oleh nafi. Nah, ada yang disyaratkan dengan didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah, yaitu lafaz dama. Berarti 4 disyaratkan didahului oleh nafi, yaitu mazala, mangfaka, mafatiha, mabariha, dan 1 disyaratkan didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Kenapa dikatakan maknya ini masdariyah? Karena ma beserta madkhulnya dia bisa ditakwili dengan masdar. Dan dikatakan dzarfiyah itu karena maknya ini bermakna dzaraf, seperti madama Zaidun mutaraddidan ilaika. Nah, sini. Atau wasali sa'asara madama, maknya adalah ma dzarfiyah masdariyah atau ma masdariyah dzarfiyah, yaitu lisimrarul khabar. La ashabuka madama Zaidun mutaraddidan ilaika. La ashabuka madama Zaidun mutaraddidan ilaika. Saya tidak akan sekali-kali menemanimu, saya tidak mau menemanimu selama madama Zaidun, selama Zaid masih mutaraddid, selama Zaid masih mengejar-ngejarmu. Artinya dia masih punya hutang kepada Zaid dan belum bayar-bayar. Jadi saya tidak akan mau menemanimu kalau kamu belum bayar hutangnya kepada Zaid, karena saya malu menjadi temannya. Jadi kalau kamu mau ditemani saya, ya bayar dulu itu Zaid hutangnya Zaid. Saya tidak mau menemani kamu selagi Zaid masih mutaraddidan ilaika. Nah, di sini madama itu maknya dia disebut dengan ma masdariyah dzarfiyah. Dikatakan masdariyah karena ma beserta madkhulnya, yaitu dengan damanya. Madama ini dia bisa ditakwili dengan masdar, ya. Dan dikatakan dzarfiyah itu karena maknya ini bermakna dzaraf, sehingga ketika kita takdirkan, maka takdirnya adalah la ashabuka muddata dawami Zaidin. La ashabuka muddata dawami Zaidin. Muddata ini maknanya dzarfiyah, maknanya ma yang dzarfiyah disebut dengan masdariyah dzarfiyah kan. Dikatakan dzarfiyah itu karena ma itu maknanya adalah zarf, yaitu muddata, yaitu masa waktu. Nah, kemudian dikatakan masdariyah
Yaitu karena ma beserta madkhulnya ini dia bisa ditakwili dengan masdar, yaitu lafaz dawam, sehingga dibaca muddata dawam, yaitu muddata dawami zaidin mutaradidan ilaika. Paham ya? Jadi selain daripada kelima ini, 4 yang disyaratkan didahului oleh nafi, 1 yang disyaratkan didahului oleh masdariyah dzarfiyah, itu selain daripada ini berarti yang 8 itu semuanya biduni syartin, yaitu tidak dengan syarat. Nah, kana itu sendiri itu sebetulnya ada 2. Nah, kana yang ini yaitu kana yang mengamal tarful ism tasbih khabar, itu kana yang nakison. Kana yang nakison. Nah, kalau kana yang tam itu dia kana yang bukan termasuk daripada kana nawasihul tidak, atau bukan kana yang tarful ism tasbih khabar. Jadi kana ini itu adalah kana yang nakison. Kenapa dikatakan nakis? Karena kurangnya apa? Karena kana ini masih butuh pada adanya ma'mul mansub, sehingga disebut dengan nakis, yaitu kana yang masih kurang apa? Kurang mengamal. Jadi dia sudah mengamal merofakkan pada fa'ilnya ya, atau pada isimnya itu, tapi masih kurang. Karena apa? Karena masih mengamal pada khobarnya, yaitu kana zaidun aliman, kana zaidun faqihan, maka disebut dengan kana nakison. Tapi ada pula kana yang taman, yaitu tam, artinya tam sudah sempurna, sudah cukup, yaitu dengan sudah cukupnya itu kana dengan ma'mul marfu. Nah, kana yang taman ini adalah kana yang maknanya itu adalah maknanya wajada ya. Seperti dalam contoh kana ya ada, cuma contoh ibaratnya lupa. Dan misalkan kana al malu dan di situ tidak ada mansub. Kana al malu dan di situ tidak ada mansub ini. Misalkan uridu an atasaddaq idza kana al mal indi, idza kana al mal indi, atau idza kana al mal saja. Saya kepingin bersedekah kalau ada harta. Nah, ini kalau ada harta itu idza kana al mal, itu kananya kana yang tam, yaitu kana yang maknanya wajada, yaitu ketika adanya harta pada diriku. Sehingga ketika kana itu tam, maka kana tersebut tidak beramal menasabkan pada khabarnya. Jadi kana yang dimasukkan di sini itu adalah kana yang naqisan, yaitu kana yang masih kurang dalam mengamal, sehingga dia tak hanya mengamal ma'mul marfu, namun masih mengamal terhadap ma'mul mansub ya. Kemudian amil nawasih yang selanjutnya adalah inna wa akhwatiha. Pukul berapa ini? Bisa lihat enggak? Pukul berapa? 17:12. Oh, masih lama ya. Ya, nanti kita lanjut dulu. Kemudian inna wa akhwatuha. Inna dan akhwat-akhwatnya. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibu al-isma wa tarfa'ul khabar. Maka inna dan akhwat-akhwatnya ini dia beramal tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kembalikan daripada kana ya. Kalau kana tarfa'u, kalau ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa hiya sittatu huruf, yaitu ada 6. Akhwat-akhwatnya ini inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna dengan anna itu faedahnya lit takkid atau lit taukid, untuk menguatkan. Kemudian lakinna ini untuk istidrak itu untuk menyambung pembicaraan, untuk menghilangkan praduga. Istidrak itu menyambung omongan yang fungsinya itu adalah untuk izalatil waham, pembahasannya tuh, untuk menghilangkan asumsi praduga. Kayak contoh misalkan Zaidun ghaniyun, Zaid itu orang yang kaya. Nah, ketika kita mendengar Zaid itu orang kaya, maka yang terbesit dalam benak kita, Zaid itu pasti orangnya dermawan ya. Karena apa? Karena dia itu orang
orang kaya. Zaidun ghaniyun, Zaid itu orang kaya. Maka yang terbesit dalam benak kita ketika mendengar Zaid itu orang kaya, maka yang ada dalam pikiran kita Zaid itu pasti orangnya dermawan karena banyak harta. Tapi kemudian disambung pembicaraannya dengan lakina. Nah, lakina ini fungsinya untuk istidrak, yaitu untuk menyambung pembicaraan, yang tak lain fungsinya adalah untuk menghilangkan praduga awal, ya, untuk menghilangkan praduga awal yang praduga awal kau mengira bahwa Zaid itu adalah orang yang dermawan, ternyata realitanya tidak. Lakinnahu bakhilun, misalkan Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Tapi kalau kita katakan Zaidun ghaniyun lakinnahu dermawan itu karimun, ya. Zaidun ghaniyun lakinnahu karimun, itu salah berarti, ya. Karena karim itu memang sudah aslinya praduganya yang memang seperti itu. Sehingga lakina ini digunakan untuk menghilangkan praduga awal atau praduga yang sebenarnya. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun, bukan lakinnahu karimun. Ka'anna ini untuk litashbih, yaitu untuk menyerupakan. Zaidun ka'anna Zaidan asadun. Ka'anna Zaidan asadun. Ini ka'anna litashbih. Laita litamani. Tamani berarti apa? Mengharap-harapkan sesuatu yang mustahil, ya, atau yang sulit terjadi. Laita syababa ya'udu yauman, atau laita li malan fahujju bihi, misalkan orang fakir miskin atau pengemis berangan-angan, andaikan saya punya harta banyak maka saya akan berhaji dengan harta itu. Nah, itu sesuatu yang mungkin, tapi walaupun mungkin, tapi mungkin yang sulit kan, ya. La'alla ini yang sesuatu yang disenangi atau yang mungkin terjadi. La'allal habibah qadimun, misalkan, nah, itu yang mungkin terjadi. Taqulu inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Laita amran syakhisun. Contoh-contohnya. Atau wa ma'na inna, ini ada. Wa ma'na inna wa ma'na inna wa anna litaukid. Inna dengan anna ini maknanya litaukid. Ini taukidun nisbat. Wa ma'na lakina lil istidrak. Nah, istidrak, apa istidrak di sini? Itu tadi ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuhu au nafyuhu. Itu ta'qibul kalam, yaitu membalikkan, ya, memutarbalikkan memutarbalikkan praduga, ya, memutarbalikkan praduga awal, prasangka awal, dengan menghilangkan sesuatu yang diduga ada atau sesuatu yang diduga tidak ada. Misalkan sesuatu yang diduga tidak ada, Zaidun fakirun. Nah, ini Zaidun fakirun, ini kira-kira praduga kita terhadap Zaid fakir itu apa? Bakhil kan? Ya, karena orang fakir kan nggak punya banyak harta, nggak mungkin orang bakhil kemudian dermawan. Tapi ternyata realitanya itu nggak sebenarnya, artinya tidak sesuai dengan realitanya. Walaupun Zaid itu fakir, akan tetapi lakinnahu karimun, misalkan. Nah, ini kan menghilangkan praduga awal dengan menghilangkan sesuatu yang diduga tidak ada namun nyatanya ada, atau menghilangkan sesuatu yang diduga ada namun nyatanya tidak ada, itu, ya. Wa ma'na ka'anna litashbih, yaitu tasbih menyerupakan. Lidilala ala musyarakati amrin li amrin fi ma'na. Walaita litamani ma la tumi'a fi aw ma fi usrun, sama. Wala'alla litaraji, taraji talabul amril mahbub wa tawaqqu'an, sama. Udah, itu. Kemudian satu lagi zona. Nah, zona wa akhwatuha, wa amma zonantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar ma'an.
ala annahuma maf'ulani laha, dengan menjadikan keduanya maf'ulnya, ya, menjadi maf'ulnya. Wahya zonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu. Ittakhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Taqulu zonantu zaidan muntaliqan, khiltu amran syakhisan. Maknanya sama, menduga ini ya. Zonantu menduga, hasibtu menduga, khiltu menduga, za'amtu menduga, ra'aitu ya, meyakini, alimtu meyakini, wajadtu, sehingga ada nanti pembagian, ada af'alul yakin dengan af'alu satunya itu, aduh lupa, enggak sempat dibuka. Af'alul yakin dengan af'alu apa satunya, ada yang ingat? Jadi karena zona dengan akhwatawatnya ini dibagi tiga, ada karena af'alul apa yang masuk ke dalam kategori af'alul yakin, kemudian af'alu tasyir satunya, nah satunya lagi af'alul apa? Apa ada yang ingat nggak? Yang itulah yang memberikan praduga, yaitu apa? Af'al zan, iya af'aluzan ya, af'aluzan. Nah, berarti yang af'aluzan yaitu zonna, hasibtu, khiltu, za'amtu. Nah, af'alul yakinnya ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu. Nah, ini ittakhadtu af'alu tasyir. Ittakhadtu zaidan sadiqan. Af'alu tasyir. Ya, wajadtu, ittakhadtu, waja'altu, wa sami'tu. Oh, ada sami'tu juga, berarti di sami'tu ini af'al apa ya, lupa apa, nisbat fi sama ya, tapi masuknya ke kategori af'al apa, af'al tasyir atau af'al ya, af'al sama kayaknya, ada satu lagi kayaknya ya kalau misalnya itu. Ittakhadtu zaidan sadiqan, menjadikan tasyir juga. Ini saya menjadikan Zaid dijadikan sebagai teman sadiq. Wa ja'altu atina ibriqan, saya menjadikan tin dijadikan sebagai ibrik, yaitu kendi. Sami'atu ar-rasul yaqul, berarti sama, folus sama mungkin ya. Taqulu zonantu zaidan muntaliqan, khiltu amrun syakhisan. Jadi itu ada af'alul zon, ada af'alul yakin, ada af'alul tasyir. Af'alul tasyir. Wa ma asbah dzalik, dan contoh-contoh yang menyerupainya. Itu zonna. Wa hadzal qism a'ni zonna wa akhwatuha dakhilun fil marfu'at wa haqquhu ay yuzkar fil mansubat walakinnahu zakarahu istitradan li tatmimi baqiyatin nawasikh. Bab na'at, kemudian selanjutnya adalah bab na'at. An-na'atu tabi'un liman na'utihi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Tapi ini bahan apa, pembahasan na'at banyak juga. Mungkin nanti kita istirahat dulu, nanti kita sambung ke bab na'at. Sudah 1 jam belum kira-kira tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ke materi selanjutnya, yaitu ke babun na'at, bab na'at. An-na'atu, ini na'at termasuk daripada isim yang dirafa'kan juga ya. An-na'atu tabi'un liman ud, lil man'ud fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili.
Nah, na'at ialah isim yang merofakan atau isim yang mengikuti pada man'utnya fi raf'ihi wa nasbi khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi ila akhirih. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa na'at itu sendiri ada dua kan ya. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi ya. Na'at hakiki ialah na'at yang merofakan pada isim domir. Sedangkan na'at sababi ialah na'at yang merofakan pada isim zahir. Misalkan Zaidun al-aqilu. Nah, itu al-aqilu adalah na'at hakiki. Yaitu Zaid orang yang berakal. Itu al-aqilu ay al-aqilu huwa ay huwa Zaidun. Berarti al-aqilu itu yang merofakan pada isim domir. Maka disebut dengan na'at hakiki. Tapi kalau na'at itu merofakannya pada isim zahir, maka disebut dengan na'at sababi. Zaidun al-aqilu abuhu, misalkan Zaidun al-alimu abuhu. Maka al-alimu ini merofakan pada abuhu. Abuhu ini adalah isim zahir. Nah, isim zahir. Nah, al-alimu ini isim fa'il. Nah, isim fa'il itu kan ma yaqumu maqamal fi'li atau sesuatu yang menempati tempatnya fi'il. Dia bisa beramal seperti pengamalannya fi'il. Jadi walaupun qaimun, alimun, aqilun itu adalah isim, tapi dia bisa merofakan seperti merofakannya fi'il. Sehingga marfu yang setelahnya itu dijadikan sebagai fa'ilnya. Tapi fa'il yang itu yang majazi sebutannya, karena atau maknawi istilahnya, bukan yang hakiki berupa fi'il ya. Zaidun al-alimu abuhu, misalkan Zaidun al-alimu abuhu, ini al-alimu adalah na'at yang sababi. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu kalau na'at hakiki dia mengikuti man'utnya itu dalam 4 hal atau dalam semuanya lah. 4 hal dari 10 perkara. 4 hal ini apa saja? 1, i'rabnya, berarti rofa'nya, nasabnya, jirnya, itu ya. Kemudian yang kedua mengikuti dalam hal ma'rifat nakirohnya ya, statusnya ma'rifat ataukah nakirohnya. Ketiga itu mengikuti dalam hal tasniyahnya ya, ifradnya, tasniyahnya atau jamaknya. Berarti berapa? I'rabnya 3, ma'rifat nakiroh 5, kemudian ifrad tasniyah jamak 8. Nah, hal yang keempat itu adalah apanya? Dalam hal muzakkar muannasnya. Muzakkar muannasnya berarti 10. Nah, itu na'at hakiki. Contoh misalkan Zaidun al-aqilu. Nah, ya, Zaidun al-aqilu. Contohnya banyak ini di buku yang satu ini. Kalau mau contoh banyak. Nah. Misalkan ya Zaidun al-aqilun. Nah, al-aqilin adalah na'at hakiki. Dia mengikuti lafaz Zaidun itu dalam semua hal, yaitu dari 4 hal dalam 4 hal dari 10 perkara ini. Pertama dari segi arabnya Zaidun rofa, maka al-aqilu juga rofa. Kemudian dari segi ma'rifatnya Zaidun ma'rifat karena berupa isim domir, maka al-aqilu pun ma'rifat, yaitu dengan ditambahi al ya, alif lam. Al-aqilu. Kemudian dari segi ifrad tasniyah jamaknya Zaidun ini adalah mufrad, maka al-aqilu pun mufrad. Kemudian dari segi muzakkar muannasnya Zaidun ini mufrad muzakkar, maka al-aqilu pun muzakkar. Tidak dimuannaskan dengan kita baca al-aqilatu, tidak ya. Nah, sekarang kalau misalkan muannas juga sama mengikuti berarti ya misalkan Hindun al-aqilatu. Nah, al-aqilatu. Nah, Hindun rofa, maka al-aqilatu juga rofa. Hindun ma'rifat karena alam, maka al-aqilatu pun ma'rifat. Kemudian Hindun mufrad, maka al-aqilatu juga mufrad. Kemudian Hindun muannas, maka al-aqilatu juga muannas. Pokoknya kalau na'at hakiki itu mengikuti semuanya. Kalau tasniyah juga akan mengikuti tasniyahnya, berarti az-zaidani al-aqilani.
atau imra'atani al-aqilatani, berarti begitu. Kalau yang nakiro misalkan rojulani aqilani, rojulun aqilun, berarti begitu ya. Itu mengikuti dalam semua perkara atau dalam semua hal yang 4 tadi itu. Nah, berbeda dengan na'at sababi, yaitu na'at yang merofakkan pada isim zohir. Zaidun al-alimu abuhu. Nah, maka di sini hukumnya yaitu na'at sababi, dia merofakkan na'at sababi, dia mengikuti man'utnya hanya dalam 2 hal yang pertama saja. Apa 2 hal yang pertama ini? Yaitu dalam segi i'rab dan ma'rifat nakirohnya. Nah, sini contohnya banyak. Ini tuh sayang papan tulisnya nggak ada ya. Ini malis, nanti kita nyari tempat sini. Nah, sababi contoh. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Nah, kan al-fadilu kita angan-angan aja ya. Al-fadilu abuhu. Nah, di sini al-fadilu ini adalah na'at sababi. Dikatakan sababi karena dia merofakannya pada isim zahir, yaitu lafaz abuhu ya. Al-fadilu abuhu, ini abuhu marfu'nya al-fadilu, sehingga disebut dengan na'at sababi. Nah, hukum daripada na'at sababi, dia tabi'un liman na'utihi fi syai'aini faqat, yaitu dalam 2 hal yang pertama saja, yaitu dalam hal i'rab dengan ma'rifat nakirah. I'rabnya rafa, al-fadilu rafa, maka abuhu Zaidun ini rafa ya, ja'a Zaidun al-fadilu abuhu, maka al-fadilu juga rafa. Kemudian yang kedua dalam hal ma'rifat nakirohnya, ja'a Zaidun ini ma'rifat karena berupa isim alam, maka al-fadilu juga ma'rifat, yaitu dimasuki alif lam. Al-fadilu, tidak kita baca fadilun, tidak, tapi al-fadilu itu. Nah, sudah 2 ini saja. Na'at mengikuti man'utnya, na'at mengikuti man'utnya. Nah, untuk 2 hal yang terakhir, yaitu ifrad tasniyah dengan jama', kemudian muzakkar dengan muannas, itu dia tidak mengikuti man'utnya ya. Tidak mengikuti man'utnya, tapi dia mengikuti apa? Mengikuti bukan. Jadi dia dihukumi ataupun ia mengikuti mengikuti fa'ilnya itu, fa'ilnya na'at ya, fa'ilnya na'at. Jadi hukumnya na'at sababi untuk 2 hal yang terakhir, ifrad tasniyah jama' muzakkar dengan muannas, ini hukumnya sama seperti hukumnya fi'il terhadap fa'ilnya, yaitu mengikuti fa'ilnya ya. Jadi ketika fa'ilnya na'at itu mufrad, maka mufrad. Ketika fa'ilnya na'at tasniyah. Ketika fa'ilnya na'at jama'. Ketika fa'ilnya na'at muzakkar. Ketika fa'ilnya na'at muannas. Itu ya. Nah, nanti yang berubah itu pada domirnya. Contoh di sini banyak ya. Contoh misalkan ini kelihatan nggak ya? Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Nah, ini untuk 2 hal yang pertama, al-fadilu rafa mengikuti Zaidun, al-fadilu ma'rifat mengikuti Zaidun. Nah, kemudian 2 hal yang terakhirnya yaitu ifrad tasniyah jama', itu al-fadilu ini dihukumi seperti hukumnya fi'il terhadap fa'ilnya. Berarti al-fadilu ini mengikuti apa? Fa'ilnya al-fadilu ini, berarti mengikuti abuhu ini. Nah, karena abun ini adalah mufrad ya, maka al-fadilu juga mufrad. Nah, domirnya itu ikut dimufradkan ya, ikut dimufradkan. Coba kita lihat contoh yang tasniyah. Apa yang tasniyah? Ini Azaidan ini ya.
Ja'a Az-Zaidani. Ini al-fadilu tetap. Ya, al-fadilu tetap. Ini al-fadilu dia tetap tidak ditasniahkan. Karena untuk tasniyah ifrad, tasniyah, jama' itu al-fadilu tidak mengikuti man'ut, melainkan dia dihukumi seperti fi'il terhadap fa'ilnya atau mengikuti pada ininya fa'ilnya na'at. Karena fa'ilnya na'at ini mufrad, maka al-fadilu juga mufrad. Tak peduli atau tak memikirkan atau tak melihat pada fa'ilnya fi'il, tapi melihat pada fa'ilnya na'at itu sendiri. Nah, karena fa'ilnya na'at ini adalah mufrad, maka al-fadilu juga mufrad. Nah, nanti untuk domirnya inilah yang akan mempengaruhi. Jadi Az-Zaidani ini tasnya, maka domirnya nanti yang akan berubah, yaitu jadi yang berubah itu bukan naatnya, tapi yang berubah itu domirnya. Sedikit dulu ya. Ya, jadi untuk naat sababi itu dia mengikuti man'utnya hanya pada dua hal pertama saja, yaitu i'rab dengan ma'rifat nakirahnya. Sedangkan dua hal yang terakhir, yaitu ifrad, tasniyah, jama', kemudian muzakkar dengan muannas, itu na'at sababi tidak mengikuti man'utnya, melainkan mengikuti fa'ilnya na'at. Ya, fa'ilnya na'at. Nah, yang mengikuti man'utnya dalam dua hal yang terakhir itu adalah domirnya. Ya, sekali lagi, jadi na'at sababi ialah na'at yang merafakan pada isim zahir yang hukumnya mengikuti man'utnya hanya dalam dua hal yang pertama saja, yaitu i'rab dengan ma'rifat nakirah. Sedangkan dua hal yang terakhir, yaitu ifrad, tasniyah, jama', muzakkar, muannas, na'at sababi tidak mengikuti man'utnya, melainkan mengikuti fa'ilnya na'at. Ya, fa'ilnya na'at. Yang mengikuti man'ut dalam dua hal yang terakhir tadi, ifrad, tasniyah, jama', muzakkar, muannas, bukanlah na'at sababinya, melainkan domirnya. Jadi nanti yang dirubah itu adalah domirnya. Seperti contoh-contoh yang tadi, nah salah satunya mungkin kita akidkan dengan contoh ini. Ja'a rijalun fadilatun ummuhum, misalkan. Ja'a rijalun fadilatun ummuhum. Untuk rofa, nasab, jar, na'at mengikuti man'utnya. Rijalun rofa, fadilatun rofa. Kemudian rijalun ini nakirah, maka fadilatun pun nakirah, yaitu tidak ada alnya. Kemudian untuk dua hal yang terakhir, ifrad, tasniyah, jama', itu na'at sababi tidak mengikuti man'utnya, melainkan mengikuti siapa? Fa'ilnya. Ifrad, tasniyah, jama'. Ini fa'ilnya mufrad, maka fadilatun juga mufrad. Kemudian fa'ilnya ini adalah muannas, maka fadilatun ini juga muannas, ya. Sedangkan yang mengikuti man'utnya dalam dua hal yang terakhir tadi bukanlah na'atnya itu sendiri, melainkan domirnya. Ifrad, tasniyah, jama', rijalun jama', maka domirnya jama'. Muzakkar, muannas, rijalun muzakkar, maka domirnya pun muzakkar. Gitu ya. Jadi mudah kalau na'at hakiki mengikuti man'ut dalam 4 hal dari 10 perkara semuanya. Sedangkan na'at sababi, na'at yang mengikuti man'utnya dalam 2 hal yang pertama saja. Sedangkan 2 hal yang terakhir itu mengikuti fa'ilnya na'at. Adapun yang mengikuti 2 hal yang terakhir, mengikuti man'utnya dalam 2 hal yang terakhir itu adalah domirnya. Nah, mungkin itu saja. Dicukupkan ya, atau mau disambung lanjut? Maghrib berapa menit lagi sih, atau jam berapa? Setengah jam lagi. Mau dibuat 2 pertemuan lagi atau 1 pertemuan lagi? Kalau 1 pertemuan ya dilanjut mungkin, tapi kalau 2 pertemuan ya santai dikit mungkin. Diselesai ditutup 2 saja ya. Ya udah. Berarti kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita sambung ke bab berikutnya, yaitu
Ma'rifat ya, isim-isim ma'rifat itu ada 5: isim domir, isim alam, isim mubham, isim yang beralif lam, dan isim yang dimudofkan pada salah satu isim-isim ma'rifat tadi. Wal ma'rifatu khamsatu asya wa ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.